kelamin itu adalah gambar Allah. Berarti Allah berkelamin. Kau ini disuruh kau nyembah setan, nggak mau kau. Tapi giliran setan pergi, kau tarik-tarik sempaknya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini, ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana lugat ambunan nabinya Kristen ini speak up dia dan menghajar Kristen-Kristen lain yang pada akhirnya dia pun dimaki-maki, dicaci-caci, tapi dia tidak marah. Lucu ini. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Depannya itu menentukan Yesus itu Tuhan atau tidak. Yesus tidak bisa diputuskan jadi Tuhan kalau kita tidak tahu jenis kelamin orang tuanya. Karena seseorang itu dia tahu identitasnya itu tergantung siapa orang tuanya. Misalnya bapak kau tukang sayur, maka kupastikan kau adalah tukang cabe, ngerti kau? Jadi kita mengetahui siapa Yesus itu dari siapa kedua orang tuanya. Karena Yesus disebut Allah. Kalau Yesus anak Allah secara seril dan secara kandung, dia benar-benar anak Allah, maka harus dipastikan kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya Tuhan? Tapi ajaran tai kambing ini mengatakan mamanya Yesus si Maria, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan di kenapa Muslim 1100 tahun. Tolol, ngerti nggak? Kurang ajar. Jadi orang tidak bisa mengenal siapa itu. Yang dibilang tolol ini saya yang bertanya atau penanya yang tadi nih? Kau yang tolol. Ya. Saya akan bertanya. Kau juga sih, artinya. Tanya. Iya, bukan kau berarti. Jadi yang saya tolol ini adalah orang yang anggap bahwa tidak lupa itu sama seperti begini, ya. Kalau kita ingin tahu siapa Yesus, tentu kita harus tahu dulu dia ini anak Allah atau anak manusia. Kalau dia anak Allah, kita cek apakah kedua orang tuanya Tuhan. Contoh, ditanya siapa bapaknya? Papa, oke. Siapa ibunya? Nggak punya ibu, kan kurang ajar si tai ini. Giliran ditanya siapa ibunya, katanya nggak punya ibu. Giliran ditanya ibunya, katanya si Maria. Maria kan manusia biasa, manusia berdosa. Nggak mungkin manusia berdosa melahirkan seorang Yesus yang adalah Tuhan. Ngerti? Berarti kelamin Roh Kudus urgensi nggak? Kalau Roh Kudus tidak berkelamin, berarti kehilangan. Bapaknya ada, ibunya nggak ada. Benar nggak? Woi, kolor jawab. Ya. Lanjut. Jelaskan lagi. Masih nggak? Urgensi kan? Nanti kan ditanya orang. Kalau Yesus. Nah, kalau kita tahu siapa ibunya, oh ibunya Maria, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Loh, mamanya manusia berdosa kok. Masa manusia berdosa melahirkan Tuhan yang Maha Kudus? Berarti Yesus gagal jadi Tuhan. Kalau ibunya si Maria. Tetapi kalau ibunya adalah Tuhan, bapaknya Tuhan, maka wajar dia disebut anak Tuhan. Oke, berarti di Islam itu benar.
Karena Islam mengatakan bahwa Yesus itu ibunya adalah Maria, anak manusia, berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Yang jadi masalah, si Maria tidak bisa menjadi ibunya Yesus karena perbuatan-perbuatan Yesus melampaui kekuatan Maria. Iya, Harusnya kalau itu. Maria ibu kandungnya Yesus, Maria harus jadi Tuhan. Tidak Itu bisa Maria menjadi manusia biasa karena dia kan. itu kan pemahaman kita di Kristen. Kan pertanyaan muncungmu tadi, apa urgensinya Roh Kudus itu harus perempuan? Ya kalau Roh Makanya- Kudus tidak perempuan, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor. Makanya Yesus tidak bisa didebat selama 1700 tahun, orang Kristen nggak bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Karena Roh Kudus tidak jadi perempuan. Wajar Kristen kalah selama 1700 tahun. Berdebat Makanya- selalu kalah. Makanya lu- Kenapa? Kau diam dulu. Tempeleng bibir kau diam. Makanya gimana caranya untuk mengangkat derajat Yesus ini menjadi Tuhan? Satu-satunya cara, kedua orang tuanya harus Tuhan. Siapa orang tuanya? Allah Bapa. Siapa ibunya? Roh Kudus. Harus Roh Kudus ibunya. Kalau Maria nggak bisa dia jadi Tuhan, saya pun nggak akan pernah mampu melawan Islam kalau Roh Kudus bukan ibunya. Nggak mampu saya. Saya menyerah jadi penginjil. Saya juga merasa nggak mampu. Saya penginjil senior loh, udah 25 tahun saya berdebat, ya. Jadi nggak usah ngajarin saya soal berdebat. Saya udah kenal seluruh debater Muslim di muka bumi ini. Iya, kan Bang Luga ini kita jadikan nabi di Kristen ini. Masa seorang nabi bahasanya kasar gitu yang halus-halus lah Bang. Kamu nggak usah menjadi manja, menjadi baper, ya. Kamu nggak usah baper. Kan saya sudah bilang. Saya ngomong tegas kepada dajjal-dajjal yang di bawah, khususnya orang Kristen. Iya, kalau Orang udah diam kau ah. Iya mulu bibir kau. Tolol, harusnya kau diam, jangan kau bantah-bantah. Turun kau. Udah diomongin yang bener malah ngebantah-bantah lagi. Kenapa harus loh? Secara tidak langsung ajaran Tritunggal itu menghancurkan kekristenan. Secara tidak langsung ajaran Oneness itu menghancurkan kekristenan. Karena Oneness didesain untuk melemahkan iman Roh Kudus Ibu. Tritunggal Udin Petot, Oneness didesain hanya untuk merusak Roh Kudus sebagai ibu. Makanya kedua ajaran kurang ajar ini tidak mengakui Roh Kudus sebagai ibu. Apa resikonya kalau Roh Kudus ditolak sebagai ibu? Maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Saya ngomong, tidak bisa Yesus jadi Tuhan. Dasarnya mana? Maria manusia biasa melahirkan Yesus, tidak bisa jadi Tuhan. Kok masa manusia berdosa melahirkan Tuhan? Tapi kalau Allah Bapa menikah dengan Roh Kudus adalah istrinya juga Tuhan. Oh, Yesus terlalu Tuhan. Paham? Paham nggak kau? Woi, Bang Luga kan nanti mulut kau. kalau kan nabi bahasanya itu yang Luga. Alah, ngomong bahasa ku turunkan kau. Ngomong bahasa lagi kau, minta dihormati lagi kau di hadapan Tuhan. Di situ Udah kan dajal kau masih minta minta penghormatan lagi kau di hadapan para rasul. Kau tai tahu nggak? Minta dihormati lagi kau. Udah kau manusia sesat minta dihormati kau. Untung kau gak dibunuh kau, dibakar kau di neraka sana. Minta disopanin, emang kau siapa? Kau dajal kau. Minta dilembutin, emang kau presiden? Emang kau raja? nabi jangan begitu bahasanya. Oh, justru kau yang diam di situ.
Kau penyesat kau di sini. Ku nasihatin kau. Kok nabi kau mengatur-ngatur bahasa nabi? Kau bukan nabi kan? Kau rakyat jelata. Kenapa kau ngatur-ngatur nabi? Kurang ajar kau. Saya di sini ngomong kebenaran. Kau hilangkan gender Roh Kudus supaya Yesus tidak jadi Tuhan. Kan itu intinya si kurang ajar ini. Makanya kita kalah terus berdebat. Gue juga 25 tahun juga pusing gue nge-Islam. Gue bilang Yesus anak Allah, katanya yang anak Allah banyak, Israel anak Allah. Terus gue bilang Yesus anak tunggal, nggak ada mamaknya, Roh Kudus nggak bergender. Kalah wak, dihina wak, diketawain wak. Selama 25 tahun saya riset, kenapa kok susah banget nembus debat sama Muslim ini? Ternyata biang keroknya si Tertullianus kurang ajar. Ketika dia bilang Roh Kudus bukan ibu, ya wajar lah Roh Kudus bukan ibu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor kau. Berarti lu gak cerdas ya. Akhirnya temukan sesuatu yang ini benar-benar. Iya. Saya kan riset, Bu. Nggak ada lagi yang bisa bantah beliau kan? Nggak bisa lagi dibantah beliau. Iya, kan saya bilang, saya sudah meriset 25 tahun saya berdebat, saya tahu namanya bagaimana berdebat, mengalami apa, kalah mundur, maju mundur. Itu semua bisa dipelintir. Lalu setelah saya riset, di mana sih letak titik rumitnya ini diselesaikan. Setelah saya cek, kan hampir 99% gereja tidak ada yang mengajarkan Roh Kudus Ibu. Roh Kudus Ibu hanya diajarkan melalui artikel-artikel yang tersembunyi ataupun buku-buku terlarang. Kebetulan buku terlarang ini saya baca. Roh Kudus istrinya Bapak. Oh, ini jadi begini, kok jadi ada statement seperti ini. Lalu saya kulik-kulik, saya pelajarin. Oh, ternyata di sini kuncinya. Apa yang dibuat gereja terlarang ternyata itu yang harus paling penting. Asumsi kau juga. Nah, ketika Roh Kudus itu ibunya Yesus, otomatis dia jadi istrinya Bapa. Kalau istrinya Bapa otomatis jadi Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan menikah dengan manusia. Tuhan tidak mungkin menikah yang tidak sederajat dengan dia. Karena suami istri itu harus selevel. Nah, ketika saya bilang Roh Kudus itu ibu, maka apa istri Bapak ya Yesus sana akal, Yesus sana yang tunggal. Nah, kalau tidak memakai jurus ini, maka tidak akan bisa Islam sampai kapanpun. Kayak si itu nggak akan bisa, mau sampai mampus juga nggak bisa ngelawan Islam. Tidak langsung gitu. Nah, kalau sudah begitu, sudah jelas berbeda. Kamu diam dulu. Kamu orang tua lagi ngomong. Kamu diam dulu. Nah, jadi kalau udah begini kan tinggal kita kalau sudah jelas ya tinggal itu urusan masing-masing. Kita mau memilih A atau B, ya kan? Tapi harus jelas dulu pemaparannya jelas. Nah, sekarang selama ini kan pemaparan ambigu yang diciptakan oleh Tertullianus. Ternyata Tertullianus lah perusak gereja nomor 1 di dunia. Nah, Tertullianus bergabung dengan Montanius yang juga iblis. Kan akhirnya kan Tertullianus gabung lagi sama Oneness. Si Montanius itu bapaknya Oneness. Ternyata mereka yang menciptakan rumus-rumus untuk merusak kekristenan. Makanya kekristenan menjadi brutal, menjadi jahat, karena mereka tidak mengerti konsep Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Kristen pun sebenarnya korban dari pengajaran Dajjal. Makanya saya diutus Tuhan untuk memulihkan ini. Nah, saya kan utusan Tuhan ya tentu menyebarkan kasih, bukan kebencian. Begitu. Semua ini kan kerjanya kan ngebenci orang, disuruh nginjil ngebenci. Lu kalau disuruh nginjil, ya lu sebarkan kebaikan Tuhan. Makanya terjadi peperangan agama dari zaman dulu sampai sekarang kan karena si Tertullianus yang punya konsep
ketika konsep ini, konsep yang sejati ditampilkan, percayalah bahkan tidak akan ada lagi yang namanya pertikaian. Karena sifatnya adalah mengajarkan kasih Tuhan. Seperti itu. Jadi musuh saya sekarang itu bukan Islam. Musuh saya adalah manusia-manusia terkutuk Dajjal ini. Si Tertullianus dan si Wannes kurang ini. Karena mereka ini biang keroknya. Dengan Muslim aja saya masih bisa ngopi-ngopi kok. Tapi kalau dengan Wannes sama Tritunggal nggak pernah saya diajak ngopi sama mereka. Berarti kan mereka ini biang keroknya, biang kejahatan itu. Kita nggak bisa ditipu. Udah Luga? Dah, bukalah muncung kau. Iya, tadi kan juga menyampaikan utusan Tuhan. Jadi Nabi, tahu saya itu mengajarkan kasih. Bang Luga ini menyampaikan tadi menghina Allah apa semua psikolog. Bukan begitu, Bang. Menghina siapa? Nabi Menghina ini siapa? merusak kekristenan saja. Dan merendahkan Yesus. Masa Yesus jadi anak? Kalau dia anak, berarti ada yang di atasnya yang memperingati. Ya memang yang di atasnya Yesus ada kok, Allah Bapa. Berarti Maksud- Yesus di bawah, ada level bawah. Emang di bawah dia tolong, masa di atas? Si bapaknya di atas lah, goblok. Berarti masih ada yang lebih kuasa, yaitu Emang masih ada, kampret nih ajaran setan juga nih. Kau Wannes ya? tidak ada nabi mengatakan setan, bahasanya itu lugas, sopan. Aduh, baru diomongin setan baper, diomongin setan tersungging, emang udah Dajjal emang ini. Iya, nabi itu kan penginjil, jadi teladan. Nabi itu menghancurkan guru palsu. Oh, guru palsu. Oh, itu Kau guru Nabi palsu. Masukkanlah kau ke neraka nanti. Susah kali kau diatur. Kusuruh nanti Lucifer. Berikan Jadi buntingin masukan. dulu perut kau. Mau kau dibuntingin sama Lucifer? Loh, kamu siapa? Kau rakyat, awak rasul. Iya, masa bahasa rasul begitu? Bahasa Loh, nabi. bahasa rasul itu bukan kau yang nentuin. Kok Siapa? jadi bahasa rasul kau yang ngatur-ngatur sih? Kau kan manusia rakyat jelata. Kau rakyat jelata kan? Kau rakyat jelita. Saya rasul dulu di 24 tua-tua, ngerti kau? Kalau kau Saya ring satu. saya Ah, kolor kau. Kumit lah nanti mulut kau itu. Diam kau situ. Kok jadi kau yang ngatur para rasul? masa Udah aja. Rakyat menentukan bagaimana cara Nabi harus berbicara. Hah? Kau yang menentukan. Emang kau apa? emang kau apa? Kau anak setan. Jangan berantem, Masa? berantem, konten yang sopan dong kalau naik. Kalau Islam gimana sih? Makanya Dikasih saya tempat, dikasih kan tadi ngomong. Bang. Ya baik-baik lah, berdebat bisa kan baik-baik. Tuh udah dimarahin kau kan. Makanya kau Iya, diam. enggak juga kelar-kelar nanti urusannya kalau ribut terus. Iya ya bunda. Masalahnya ini kan si Van Halen ini kan dia hasil perkawinan iblis dengan manusia, jadi begini sifatnya jahat. Lanjut. hanya memberikan arahan kepada Nabi Luga supaya berbicara yang kasih, yang sopan. Masa seorang Begini loh, begini. Perkataan seorang nabi itu yang ngatur tuh Tuhan, bukan manusia yang ngatur. Bukan terlihat sopan. Kita di sini bukan untuk terlihat sopan, tapi kita menghardik pengajaran-pengajaran yang sudah menipu dunia dari abad ketiga. boleh Udah terlalu lama. mau tanya lu? Udah terlalu lama gereja ditipu oleh Tertullianus, makanya saya marah. Saya mau tanya Bang Luga. Mau tanya Bang Luga. Apa? Tadi kan katanya yang ngatur situ kan Tuhan.
Sekarang yang ngatur makananmu siapa Luga? Apa yang ngatur siapa? Yang ngatur makanan kau siapa? Ya yang mengatur makanan ya kita sendirilah. Katanya yang mengatur makanan Nabi itu, Tuhan. Perkataan seorang nabi itu tidak bisa disetting-setting sama rakyat jelata dan rakyat terkutuk. Emang kau pikir Tuhan dan nabi tidak bisa marah? Hah? Kau pikir nabi itu adalah manusia yang tidak bisa marah? Nabi itu juga kalau waktunya dia marah, ngerti kau? Masa Nabi emosi? Loh, nabi memang harus emosi ketika dia berhadapan dengan percampuran perkawinan antara dajjal dengan manusia. Contohnya seperti kau, ya marahlah nabi itu. Nabi palsu itu. Udah, kalau kau nggak terima turun kau, silakan naik yang lain. Itu jadi teladan jadi saudara kita Muslim Bang Zuma itu. Itu bagus dia memberi pencerahan. Kalau Nabi Luga ini kasar. Lo tugasnya Juma dengan tugas saya beda. Tugasnya saya menggiling halus-halus pengajar-pengajar sesat yang telah menipu gereja selama berabad-abad. Makanya saya keras. Iya, keras. Karena yang saya hadapin adalah dunia perdajalan. Contoh Suruh Lucifer hamilin Van Halen. Tapi gue dengar kau udah hamil katanya, benar gak tuh? nah, itu bukan bahasa. Mungkin seperti itu. Ini gosip-gosip doang, katanya gue dengar kau udah sering dihajar katanya. Ini semua ini bagaimana menjadikan teladan Nabi Luga ini. Makanya kau diam, nurut. Kalau nggak mau dikerasin, diam. Iya Bang Luga, apa kata Bang Luga aja lah, biar saya aman. Gitu ngomongnya. Saya pun baik-baik. Ini kan Ya bukan kan? monolog. Ini diskusi beberapa arah. Ya silakan naik yang lain. Udah stres kawan ini. Kenapa Nabi tidak sabaran memberikan penginjilan? Lu di sini kan saya kan dipersilakan oleh Bang Juma, Bang Luga, tolong dulu ditempeleng muncungnya si lontong itu, ya awak tempeleng, ya kan? Mereka juga capek lah ngeladenin kau. Kita kan sifatnya Halo, salam. Ya silakan. Apa yang dibahas ini? Itu Bang, si Van Halen katanya dia udah bunting. Namun dia udah hamil Siapa? 7 bulan. Si Van Halen. Dia lihat Lucifer. Oh, kalau saya dengar-dengar tadi nih, Pak Luga ini seorang nabi ya. Betul. Apa yang telah kau perbuat jadi nabi kamu? Ya iya, saya melihat si Van Halen dia udah sempat dihamili oleh Lucifer. Pecah perutnya, bunting dia. Ya awak juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi, namanya udah dihamilin, mau diapain lagi? Kau lihat nyata. Ya waktu malam Jumat Kliwon dia Beelzebul lagi berdiri, tiba-tiba dia buka celana, ya terjadilah persetubuhan. Makanya Kamu otaknya lihat oleng. nyata. Iya kan, ini kan di alam roh, di alam goib kita merasakan ada sesuatu yang beda dengan kawan ini. Nah ketika terjadi, ya tiba-tiba dia disetubuhi, ya bunting lah dia. Makanya saya marah tadi. Kenapa kau mau dihamilin sama Lucifer? Ya Bang Luga namanya kebelet katanya, ya itu dari takau, aku bilang ya kan. Awak pun mau ngomong apa lagi?
Namanya udah terjadi penodaan, dia udah dinodai. Terus apa tindakanmu? Ya aku marah-marah lah. Dia aku bilang, jangan kasar kau Bang Luga marah-marah sama aku. Nah aku mau marahi kau, kenapa kau sampai mau? Sampai hamil kau 70 kali, bunting kau 70 kali. Ya awal kan ya marah lah ya kalau dia nggak mau dimarahin ya terserah dia lah. Sekarang marahmu itu bermanfaat nggak? Ya bermanfaat lah supaya juga nanti teman-teman di bawah yang di live chat jangan terjadi lagi persetubuhan dan penodaan oleh Beelzebul. Jadi jangan mau umat Tuhan dikerjai sama Lucifer sama si Beelzebul, karena Lucifer Beelzebul ini kan senang sekali mencabuli umat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, makanya saya marah. Kadang-kadang si Van Halen ini bibirnya dicipok sama Beelzebul. Dia mau aja. Apalagi kan namanya Hebat. anak perawan. Hebat kamu ya. Lah iyalah. Tunjukkan kehebatanmu. Ya itulah kehebatan saya. Saya melarang si Van Halen supaya dia tidak masuk, supaya dia jangan bersetubuh lagi dengan Dajjal. Kadang-kadang kan Dajjal ini kalau di Yeskel pasal 13 kalau nggak salah ya, dikatakan auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Janganlah engkau berahi kepada Asyur, ya, berdasarkan Yesaya pasal 23. Jadi ku dengar mereka menjamah susu kegadisannya. Jadi susunya Van Halen ini udah diremas-remas oleh si Beelzebul. Nah makanya itulah yang membuat otaknya miring. Nabi dianggap manusia biasa, padahal yang lagi berbicara ini kan rasul. Tapi kenapa dia? Saatnya saya bertanya dengan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ada edukasi. Bang Jumanya lagi sibuk, besok acara tahun. Jangan dulu kau ganggu orang lagi istirahat. Iya. Besok aja. Edukasi yang saya dapat, malah caci maki saja yang ada. Bukannya dicaci maki, tapi jangan kau melakukan hubungan seksual dengan Dajjal. Itu yang Tuhan marah. Katanya kau bersundal. Kenapa lah kau mau bersundal dengan Dajjal? Ajaran-ajaran Dajjal kau telan mentah-mentah. Saya senang Bang Zuma juga. Ya udah tanyakanlah kepada Bang Juma. Tanyakanlah. Bang Zuma monitor. Bang Zuma monitor. Mau nanya apa sih, lagi ibadah? Ini Gitu. tidak ada edukasi kalau ngomong dengan Bang Luga ini, walaupun Saya di sini bukan mau mengedukasi tapi menegur. Tolong jangan bersetubuh nanti kalian hamil. Itu pesan saya. Udah malu dulu lah, malu gak? Nanti kalau kalian hamil, awak pula yang dimarah-marahin sama Yesus. Kenapa kau biarkan umatku dihamili oleh setan? Saya ditempeleng sama Yesus, saya juga nggak tempeleng. Bukannya kita cerewet. Ku dengar-dengar kau udah 2 kali bunting. Emang Pak Luga, kau kenal Yesus? Saya ketika berdoa di lantai 22, Yesus menampakkan diri dengan memakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Siapa saksinya? Saya berdoa dengan rally di Jaringan Doa Nasional. Jaringan Doa Nasional itu di landmark lantai 2. Pimpinannya Pendeta Daniel Panji. Coba kau tanya Daniel Panji, kenal nggak sama Luga Tambunan? Kau tanya sama dia. Oh itu mah. Ada saksi. Ada banyak. Apa yang kau dapat dari Yesus? Yaitu tolong umatku jangan sampai mau jadi bunting katanya. Banyak umatku dibuntingin sama Dajjal, khususnya
gereja Protestan sama Katolik. Hamil, disetubuhi. Makanya Apa kata Tuhan Yesus? berkata, Jangan apa? jangan umatku bersetubuh dengan Dajjal, berselingkuh dengan berhala-berhala. Awak kan sifatnya cuma menasihati, awak dimarah-marahin. Apa coba? Jadi nabi kamu istrinya. Sekarang ku tanya, istrinya bapak siapa? Kau jangan nanya-nanya terus. Kau istrinya bapak siapa? Kau tahu kak? Siapa istri bapak? Bapaknya Tahu. siapa? Istri Allah bapak siapa? Mana ada istrinya? Tuh, nggak tahu pula. Rupanya jangan-jangan kau udah disetubuhi juga. Kenapa sampai kau nggak tahu? Aduh, Tuhan. Kamu dari Dipikir mana dia tahu udah ada tahu. istrinya? Lo Yesus itu udah ada anaknya, masa nggak ada istrinya? Oh, tak ada di mana sih kau ini? Yesus Anaknya ada sudah lahir. anaknya. Siapa lahir? Yesus itu kan anaknya Allah, anaknya Bapa. Siapa mamanya? Ya, Coba, ya, siapa mamanya Yesus? Bunda Maria. Kok mamanya manusia, bapaknya Tuhan? Kau pikir Tuhan itu kawin sama manusia? Oh, tak ada di mana sih kau ini? Tuhan kawin sama manusia. Kan ku tanya, siapa mamanya Yesus? Si Maria. Siapa bapaknya Yesus? Allah. Jadi kau pikir Allah tuh Ya. kawin sama Maria gitu? Itulah kelebihannya Yesus. Kok kelebihan? Mamanya tetap manusia, berarti mamanya manusia berdosa. Ada-ada aja kau. Tahu dari mana Roh Kudus Maria siapa? berdosa? Tahu dari mana Maria berdosa? Semua keturunan Adam, ya, Rasul Paulus mengatakan semua keturunan Adam adalah manusia berdosa. Yang ngomong Rasul Paulus. Terus Berarti si Maria kan keturunan Adam, keturunan Daud. Dia gimana sih kau? ya, salahnya di mana kalau melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus tidak salah, tapi Maria itu mama angkat, ya. Maria itu mama angkat, yang mama kandung itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu perempuan, dihilangkan gendernya oleh Tertulianus sama Katolik. Makanya jadi runyam. Oh, Roh Kudus punya jenis kelamin. Lah, Roh Kudus memang punya jenis kelamin lah, dia Tuhan perempuan. Ada aja kau. Ayatnya Allah Bapa Tuhan laki-laki. Ayatnya Dalilnya ada Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Siapa Allah yang gambarnya perempuan? Kudus. Masa Yesus cowok kok. Kok jadi kamu yang ngatur Tuhan? Tuhan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Gambar Allah seperti apa? Ya gambarnya Gambar Allah seperti kita. seperti apa? Iya. Nah, terus kalau perempuan gambarnya? Perempuan itu gambar siapa? Gambar Allah kan? Ya, berarti Allah mana yang seperti perempuan? Kau yang bilang. Loh, Gambar Luga, Allah seperti perempuan. jangan terlalu sok pintar. Yang saya tanya sama kau, gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Seperti kita. Kita ini siapa? Laki apa perempuan? Dia mengatakan Seperti kita, laki apa menciptakan perempuan? segambar dengan saya, segambar Ya, dengan Allah. laki-laki apa perempuan? Jawab. Mana ada Laki-laki apa diterangkan di perempuan? situ laki-laki perempuan? Kau baca dong, katanya kita ini berarti cuma kau gitu. Perempuan gak kau libatkan. Laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti Tuhan mana yang seperti perempuan? Jawab. Mana dalilnya, mana di ayat berapa? Kejadian 1 ayat 27, perempuan adalah gambar Allah. Lalu gambar Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab.
Mana? Coba buka. Ah, dibuntingin pula nanti kau sama setan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, perempuan itu gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Jangan-jangan kau Bodoh, salah baca. Aduh ya ampun. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Pertanyaan, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Tentu bukan Allah Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Masa gitu aja lo nggak ngerti? Ya, itu kan pendapatmu. Kok pendapat, ada ayatnya kok. Kejadian 1 ayat 27. Wah, gimana mau masuk surga kau begini? Nggak ngerti kau. Udahlah, pergilah kau ke neraka sono. Bodohnya kelewatan kau. Kalau kau pengikut Yesus, rendahkan hatimu. Bukan masalah rendah kau bebal. Udah dikasih tahu ayatnya masih ngotot. Kalau ngomong dengan Bang Luga ini, kita tidak mendapatkan, Bukan bebal. tidak mendapatkan edukasi kalau kita ngomong. Kamu coba baca tuh yang di live chat itu. Semua bela saya. Gak ada yang bela kau. Ya bela lah. Orang kamu di Komal ini dibela. Loh, orang muslim itu berarti lebih pintar daripada Kristen model kayak kau. Orang muslim aja ngerti kok, baru diajarin 10 kali, sekali diomongin, oh iya masuk akal, selesai. Jadi Kenapa jadi kau kamu udah merasa ngerti? Kamu udah merasa pintar juga. Bukan merasa pintar, kau memang blow on. Kok merasa pintar, kau yang blow on kok. Ya, karena merasa blow on lah kita, makanya masih belajar dan hidup sampai sekarang. Kalau kau udah pintar, mati Ya, aja kau. jangan kau belajar terus. Kapan kau jadinya? Masa kau belajar terus? Belajar itu sekali Jadi dua kalau- kali diajarin cukup. Belajar itu sekali 2 kali cukup. Jadi kalau pintar kamu pamer-pamer gitu. Bukannya dipamer, aku kok biar kau pintar, biar kau ngerti, biar kau gak masuk neraka. Aduh, sudah ini susah. Ajaran apa kamu? Ajaran Tuhan. Tuhan nggak mengajarkan pamer, sombong, nggak ada di ajaran dia itu begitu. Wah, nanti kau dibuntingin sama setan, nangis, marah-marah kau, awak pulang kan. Duh, kalau saya setan, saya dibuntingi setan, kenapa harus marah? Iya, jangan kau marah di sini. Kalau kau bunting, ya Sifatnya terima, setan tuh ya marah-marah. Aku bukan. Kenapa kau diajarin Roh Kudus perempuan aja kau nggak ngerti? Islam aja Kau suruh paham buka. kok. Oh iya, masuk akal banget. Kita kejadian 1:27 udah dibilangin berkali-kali. Laki-laki itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Masa segitu aja? Kau pernah belajar matematika nggak sih? Kan diajarin 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10, 70 tambah 50 120, 120 tambah 30 150. Roh Kudus diciptakan, laki perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti putar otaknya, berarti gambar Allah perempuan. Kalau udah gambar Allah perempuan, berarti cari siapa Tuhan perempuan. Bapak bukan, anak bukan. Jalan otak kau. Makanya jangan Kau kau sering. nambah-nambahin. Kok nambah-nambahin, lama-lama aku turunkan loh bibir kau. Mau aku turunkan? Ya, saya nggak ada masalah. Cuman Bisa kali kau diatur, silakan. Regar, kau ngomong dulu. Ganti orang. Capek aku ngadepin kau. Silakan, Regar. tobatlah kau Dibuka Luga. Ganti narasumber itu. Sebelum ajal menjemputmu. mulutnya. Ganti. Gak nyambung otakmu udah tumpul. Ke neraka kau sana. Di neraka pun kau Otakmu ada mencari-cari Lucifernya kau. itu.
Aku dengar-dengar kau katanya lagi hamil 7 bulan, makanya kau hati-hati, bergaulan bebas dengan setan, jangan kau mau dipakai. Kamu juga silakan, Regar, apa yang mau kau tanyakan? Tidak usah Bang Luga narasumber. Tidak apa edukasinya. Itu yang harus dibasmi. Karena kalau saya dengan Islam kan memang beda iman, ya itu urusan masing-masing lah. Agama dia terserah. Apapun musik, tapi kalau Kristen harus Apa? Udin dibasmi. Petot dulu kan? Udin Petot. Iya, Udin Petot ini harus disuruh dihamilin sama Dajjal. Kurang ajar. Hawa udah ngasih peringatan berkali. Kelamin itu adalah gambar Allah. Berarti Allah berkelamin. Kau ini disuruh kau nyembah setan nggak mau kau, tapi giliran setan pergi kau tarik-tarik sempaknya. Kalau sudah berkelamin, Allah itu berarti bukan Allah lagi, itu mah. Kenapa lah perempuan? Aduh, ajaran Kristen kok rusak-rusak. Dajjal udah datang lagi nih. Saya dengar-dengar dia ini udah bunting ini. Datang aku dengar hamil katanya. Benar gak, Ton? Teman-teman yang ada di sini, coba tunjukkan sama saya di mana ada nabi matanya kiro. Kiro. Kau kan mata kau kiro, kau ngaku nabi. Di mana nabi matanya Anjir. kiro? Perutnya Mata buncit. gue ganteng banget. Mata kiro, perut buncit, itulah nabi Luga. Wajah tampang. Kero marero. Ngaku-ngaku debat-debat. Sekarang lah kau debat sama Muslim. Kalau ada darah kau, pengecut kau, jilat Islamnya kau sekarang. Aku sudah 9 kali dengan Moko Ginta di Aku debat tanya, terbuka yang kau tanya sempak. sekarang. Jangan kau, Kalau kau ada jangan kau nyali ngajarin sekarang. aku, Dodong. Kau aja nggak pernah debat terbuka Sekarang kok, kau coba kolor. debat kau. Sekarang kau coba Cuma debat sama di Islam. kau. Aku debat kali Nabi 10 Kiro kali kau. aku debat Ada Nabi dengan Kiro. Juma. Kau coba cek itu di YouTube. Ngajarin aku debat. Ada Aku Nabi dukung kau Kiro di perut debat buncit. ini. Kamu debat sama Islam, awak juga, awak pendebat Islam Kristen 25 tahun, mau ngajarin aku debat. Pendebat tololnya kau. Nggak laku pendebat sama kau. Masa pendebat tololnya minta ampun. Kasihani si Luga, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Loh kok turun dia? Kenapa dia bunuh dia? Di Belgia. Ditarik si Belgia full. Sempaknya ke bawah. Ngapain lah kau, Dalton? Mau kali kau ditarik sempakmu ke bawah. Kupijakkan nanti leher kau. Orang kayak begini kok udah Debat Muslim Kristen itu Luga. kau juga. Bukan Diam dulu mulut kau. Kolor. Kau lagi bicara, kau pula bicara. So kau. Kalau kau memang sudah pernah banyak kali berdebat dengan Muslim, tentunya Muslim dan Kristen tidak mungkin dua-duanya benar. Ada salahnya benar. Apakah kau sudah mendapatkan kebenaran itu, Bang Luga? Kolor ya, saya di sini berbeda iman dengan Muslim, tetapi bukan berarti beriman jadi pukulan, nggak perlu. Tidak Beda iman. mungkin. Kita paparkan agama kita. Diam-diam dulu kau. Kau lagi ngomong saut-saut ya, kau ngerti. Kalau kita berbeda iman, kita harus bermusuhan. Demikian juga dengan Buddha, Hindu, kecuali dengan ajaran penyesat seperti kau. Kalau kau memang Kristen,
tetapi kau putar-putar ajaran Yesus itu. Aku marah sama kau karena udah jadi orang Kristen. Kalau orang di luar iman saya, ya kita memaparkan saja. Kalau mereka nggak mau percaya, ya itu urusan masing-masing. Ya. Nah sekarang kau kekristenan, kau rusak-rusak ajaran Tuhan itu. Awak mau memberitakan Injil, kau putar-putar ajarannya, kan kurang ajar namanya. Tidak mungkin dua, dan tidak mungkin dua yang benar. Pasti ada satu yang benar. Iya, tolol, aku juga tahu itu. Makanya Iya namanya. itu Islam dan Kristen, bukan Iya, udah disampaikan itu urusan mereka. Percaya apa enggak? Sekarang kau yang urusan, karena kau rubah-rubah Alkitab. Kau udah jelas-jelas Udah. nipu kau. Kami Kau mau lagi dengar ngomong juga. lagi. Mau dengar juga. Ajaranmu Apa? yang benar gimana? Ajaranmu yang benar gimana? Roh Kudus istri Bapa, Yesus anak kandungnya, itu ajaran saya. Nah kalau ajaran gerejamu kan Roh Kudus tidak berkelamin, ya kurang ajar. Giliran kelaminmu nanti kupotong titik kau, kupotong kelamin kau, nangis kau. Tapi kau larang-larang Tuhan berkelamin. Udah banyak yang percaya itu loh, Gan. Udah banyak lah. Kau Contoh. lihat di bawah yang live chat. Kau lihat tuh yang itu pendukungnya. Gorengan. Contoh. Contohnya banyak lah. Kalau kau doang yang percaya, berarti kau sesat. Nggak mungkin aku dikasih panggung di sini kalau nggak banyak yang percaya. Coba kau lihat penontonnya 3.500 itu. Kau kira setan dan iblis panggungnya banyak tahu? Tuh lihat Belum ya. tahu ya? Kau baca tuh ya. Tuh. Saya Muslim percaya omongan Bang Luga tuh. Biar lo tahu. udah 1 jam ini kalau buka nggak ada edukasi. Makanya aku bilang, jangan kau mau dibuntingin oleh setan. Akhirnya jadi begini kan. Kenapa Ya kau kalau bunting? Bunting kalau aja gantian setan kau. kalau setan dibuntingi setan biasa. Kau kan, aduh susah kau diajarin. Bukan susah, situnya yang berpandangan beda banget. Oke. Jadi ya seperti itulah pesan-pesan kepada gundik-gundik Beelzebul ini. Udahlah, berhentilah. Kau pun sebagai gundik Beelzebul, jangan kau mau diterus jadi mau selirnya Beelzebul. Kasihan orang tuamu mendidik kau sampai besar, kalau hanya untuk jadi gundik iblis ngapain, ya kan? Jadi saya bilang bertobatlah. Tapi kalau untuk yang di atas ini kayaknya emang udah nggak bisa bertobat. Jadi silahkanlah ambil kunci kamarmu di neraka, ya, yaitu di jambannya Lucifer. Jadi begitulah. Oke teman-teman, saya rasa untuk malam ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Aku mohon pamit ya, Bang Juma, Bang Arif, Kang Dito, Bunda Mila, aku turun dulu ya. Tuhan berkati semuanya ya. Udahan ya ini. Ya, aku Mister turun Arif dulu. masih monitor nggak? Mungkin kita tutup dulu ya malam ini kali ya. Iya. Nanti sambung lagi. Oke, terima kasih ya semuanya. God bless you. Nah, demikian tadi kaum muslim ini, di mana perdebatan sesama Kristen. Nabi Luga ya, Nabi Luga versus pengikutnya, yang pada akhirnya mereka baku hantam, saling caci, saling maki. Pokoknya kalau sudah luka katanya itu tak berhenti-henti kita tertawa. Tadi malam saya pun nengok Luga ini sampai sakit perut itu. Saya sebenarnya kalaupun andai bisa naik itu ya, saya pengen kompor-kompori seperti dulu itu ya. Sering saya kompor-kompori Luga ini. Orang-orang Kristen itu saya buat panas. Itu mereka marah ya, karena menggenapi ya kan
di dalam kitabnya mereka seorang nabi itu dihormati di mana-mana ya. Kalau sama umat Islam kan ya dihargai lah gitu ya. Kita kan tidak mengakui dia nabi ya kan. Dia kan diutus hanya untuk orang Kristen saja. Jadi kita hormati, kita hargai gitu ya. Nah, orang Kristen menolaknya, nah tergenapi lah gitu. Tergenapi nubuatan itu. Oh, itu Kristen marah. Kadang-kadang kita tertawa kalau sudah Loga speak up gitu ya. Loga berdebat sama sesama Kristen itu bawaannya kita terpinggal-pinggal dibuatnya oleh Loga ini. Jadi lelucon, jadi apa ya, bahan tertawaan, jadi lawak-lawak gitu. Apa menghilangkan apa ya stres. Jadi bisa untuk senam wajah kalau sudah ada Loga ini. Jadi banyak orang tuh pasti tertawa kalau sudah Loga itu tampil. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budaseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله.